Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rumah Tajwid Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan daripada video kemarin yang membahas tentang wakaf ikhtiyari. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya wakaf ikhtiyari ini terbagi kepada 4. Nah, insyaallah akan kita bahas pada video ini. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu wakaf tam. Tam artinya sempurna. Wakaf tam ini biasanya terjadi pada akhir suku kata yang sudah sempurna, baik menurut tata bahasa maupun arti. Pada umumnya wakaf tam terdapat pada akhir ayat dan akhir keterangan cerita atau kisah. Wakaf tam tiada kaitannya dengan ayat berikutnya. Seperti kita wakaf pada kalimat Al-Muflihun pada surat Al-Baqarah ayat kelima, Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini merupakan akhir dari suatu penjelasan tentang golongan orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya tidak lagi berkaitan baik secara lafaz maupun secara makna. Namun tanda wakaf yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menunjukkan wakaf tam ialah qala, ta, dan mim, yang insya Allah tanda-tanda wakaf ini akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Yang kedua, wakaf kafi. Wakaf kafi artinya cukup. Maksudnya wakaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa sudah dianggap cukup, tetapi dari segi arti cerita atau kisah masih ada kaitan dengan ayat berikutnya. Contoh wakaf kafi pada kalimat yuqinun pada surat Al-Baqarah ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi, kita wakaf di tempat ini sebenarnya masih ada kaitan cerita di ayat berikutnya, namun sudah dianggap cukup menurut tata bahasa dan arti dari segi cerita. Adapun tanda wakaf yang dijadikan untuk menunjukkan wakaf kafi ialah wakaf jim, yaitu wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh tidak. Yang ketiga, wakaf hasan. Wakaf hasan artinya baik, maksudnya adalah wakaf pada akhir suku kata yang sudah dianggap baik menurut tata bahasa, tetapi masih ada kaitan dengan ayat berikutnya dari segi arti maupun tata bahasa. Wakaf hasan dapat terjadi di pertengahan ayat atau di akhir ayat. Contohnya di pertengahan ayat pada surat Al-Fatihah, Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Dari susunan kalimatnya, wakaf barusan sudah dianggap sempurna, tetapi dari segi lafaz dan makna masih berhubungan erat dengan lafaz selanjutnya, yaitu Rabbil Alamin, artinya Tuhan semesta alam. Nah, itu contoh yang di pertengahan ayat. Adapun contoh di akhir ayat, misalnya Innal insana lafi khusr, artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, dari segi susunan kalimat wakaf yang barusan sudah baik, tetapi dari segi lafaz dan makna masih berhubungan erat dengan ayat selanjutnya, yaitu illalladzina amanu wa amilus shalihat, artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Secara hukumnya tidak dilarang wakaf di sini berdasarkan klasifikasi wakaf hasan, apalagi di akhir ayat. Namun sunnah baginya mengulang bacaan dari lafaz sebelumnya yang layak dan baik. Tanda wakaf yang digunakan pada wakaf hasan ialah shalah, yaitu al-waslu aula. Oke, yang terakhir yaitu wakaf qabih. Qabih artinya buruk, maksudnya adalah wakaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa tergolong buruk dan memberikan makna yang tidak baik, bahkan merusak arti atau maksud dari makna ayat yang sebenarnya.
akan kita jelaskan dianggap buruk dari segi lafaz. Jadi dinilai buruk dari segi lafaz karena menyebabkan munculnya kerancuan dari segi tata bahasa atau ilmu nahwu. Bacaan yang diwakafkan secara buruk maknanya tidak bisa dipahami. Contohnya wakaf pada lafaz bismi dari lafaz bismillah. Kedua lafaz ini tidak bisa dipisahkan karena lafaz yang pertama kedudukannya sebagai mudhaf, sementara lafaz selanjutnya sebagai mudhaf ilaih. Kedua kata ini seumpama kalimat majmu' yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Nah, yang kedua, dinilai buruk dari segi makna. Wakaf buruk pada kalimat yang belum sempurna sehingga dapat menimbulkan pertanyaan tentang maksud dari satu ayat. Bahkan tidak mustahil akan terjadi pula pengaburan makna atau munculnya makna-makna lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya misalnya pada surat An-Nisa ayat ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqrabus shalah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat. Dengan demikian, jelaslah tidak boleh diwakafkan dengan sengaja pada wakaf qabih, kecuali dengan keadaan darurat seperti bersin, batuk, kehabisan nafas, dan lain-lain. Hal-hal semacam ini tergolong sebagai wakaf ittirari, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tanda wakaf yang digunakan sebagai pedoman wakaf qabih ialah tanda lam, itu menandakan tidak boleh berhenti. Nah, demikian pembahasan kita tentang wakaf-wakaf. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.